Pemirsa, hampir seluruh Pulau Jawa mulai terjangkit virus corona. Di Jawa Timur terdapat 8 pasien positif corona, di Jawa Tengah terdapat 6 pasien positif corona, sedangkan di Jawa Barat 12 pasien positif corona. Dan jumlah ini bisa terus berubah-ubah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan ada 6 pasien positif corona yang diketahui dari hasil pemeriksaan sampel di Rumah Sakit Universitas Erlangga Surabaya. Saat ini ke-6 pasien tersebut tengah dirawat di rumah sakit yang ada di Surabaya. Ada 6 yang sudah terkonfirmasi COVID-19 positif. Itu teman-teman. Bu, dari itu? Iya, 6-6-nya dari Surabaya. Dari Surabaya? Iya. Jawa Timur, Bu? 6-6-nya dari Surabaya. Dari 6 tadi itu kebetulan 6-6-nya dari rumah sakit yang ada di Surabaya. Dari rumah sakit yang ada di Surabaya, gitu. Berapa? Ibu? Iya, langsung sebetulnya kita sudah menyiapkan secara digital untuk titik-titik, misalnya pada min berapa berkomunikasi dengan siapa, di titik mana sudah ada di dalam peta digital di gugus tugas ini. Tapi mungkin teman-teman kita tidak bisa publish supaya tidak menimbulkan kepanikan. Di Jawa Timur sendiri hingga kini tercatat orang dalam pemantauan atau ODP ada sebanyak 25 orang dan 16 orang pasien dalam pengawasan atau PDP. Sementara itu di Jawa Tengah, Selasa kemarin 1 orang positif virus corona meninggal dunia di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Pasien tersebut memiliki riwayat perjalanan ke Bali. Bahwa hari ini untuk kasus positif corona yang dirawat ada 4, yang meninggal ada 2. Ini kondisi paling terakhir ya. Dan baru saja tadi 1 kasus baru ya yang positif dan meninggal. Dia laki-laki usia 43 tahun dari Kota Semarang dan ini dirawat di Rumah Sakit Karyadi, sudah dirawat 10 hari. Ini saya mau sampaikan informasi ini. Yang kedua, ada 1 perempuan 49 tahun, ini di Kota Solo, sekarang dirawat di Rumah Sakit Dr. Muardi. 2 informasi ini kita sampaikan untuk mengupdate informasi apa yang terjadi di Jawa Tengah. Ganjar menambahkan pasien dalam pengawasan atau PDP di Jateng ada 69 pasien dan 42 masih dalam perawatan. Dan orang dalam pemantauan di Jawa Tengah berjumlah 1.005 orang. Sementara itu di wilayah Jawa Barat, berdasarkan data dari Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat, tercatat 11 orang positif corona, 101 orang pasien dalam pengawasan, serta 1.004 orang dalam pemantauan. Tim TV One mengabarkan. Apa tindakan dari para gubernur untuk meredam penyebaran virus corona? Tadi kalau di Jawa Tengah angkanya 6 positif corona, tapi angka ini pemirsa sifatnya fluktuatif, bisa berubah-ubah dalam waktu yang kita tidak tahu sama sekali, Tisa. Ya, saat ini kita sudah terhubung dengan Gubernur dari Provinsi Jawa Tengah, ada Pak Ganjar Pranowo. Kita tanyakan apa saja tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menangani COVID-19 ini. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ganjar. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, Pak Ganjar, kita ingin konfirmasi pertama, betul ya, hingga sore hari ini jumlah pasien COVID-19 atau COVID-19 di Jawa Tengah berjumlah 6 orang. Dan kita ingin tahu Pak, apakah kira-kira Pemprov punya pemetaan wilayah mana saja yang terdampak? Saya update, hari ini sudah bertambah 3 jadi 9. Halo? Ya, silakan Pak. Bisa mendengarkan saya ya? Betul, silakan Pak. Ya, jadi sekarang saya update, sekarang kita
bertambah menjadi 9. Ada 7 yang sekarang dirawat, yang data lama kita kemarin 2 meninggal, dan dari 7 ini sekarang dirawatnya ada di Solo, Magelang, dan di Semarang. Jadi kalau dari petanya, sekarang kita buatkan website corona.jateng.prof.go.id, sehingga malam ini akan kita launching titik-titiknya agar masyarakat bisa mengetahui kira-kira mereka ada dirawat di rumah sakit mana begitu. Dan kalau dari sisi persebarannya, trackingnya selalu kita mulai termasuk mereka yang ODP, Mbak. Karena yang ODP ini kan mereka memang bergerak ya. Mereka bergerak dari satu titik ke titik yang lain, dan kemudian kita data satu persatu dari pergerakan mereka, sehingga kita harapkan kita bisa mengetahui mereka sudah berjumpa dengan siapa saja. Inilah cara kita membuat peta-peta, termasuk bekerja sama dengan Jawa Timur, bekerja sama dengan Jawa Barat, melaporkan ke pusat, karena orang ini bukan orang yang diam, tapi orang yang memang mereka betul-betul bergerak dari satu tempat ke tempat lain begitu. Pak Ganjar, upaya tracing apa yang dilakukan oleh Pemprov, Pak, agar meminimalisir interaksi antar orang yang sudah positif corona di Jawa Tengah ini, Pak? Ini pertanyaan bagus. Sebenarnya kan ada 3 tingkatan yang kita kerjakan. Preventifnya adalah social distancing ya. Tracingnya sudah dilakukan. Aktornya udah ketemu. Titik-titik di sekitar yang pernah dijumpai juga ketemu. Seoptimal yang kita mampu. Maka sebenarnya yang dibutuhkan hari ini adalah bantuan dari masyarakat itu sendiri. Maka insya Allah malam ini atau besok kita akan launch aplikasi agar masyarakat melaporkan dirinya sendiri. Jadi umpama dia angkat tangan, Pak, saya pernah bertemu si A, si B, si C yang diberitakan itu, dan saya sekarang ingin melaporkan posisi saya di sini, saya pernah bertemu di sini, sehingga sel-sel aktif yang diberikan oleh masyarakat ini akan bisa membantu kita membuat peta pergerakan dari mana ke mana. Ini preventif yang ada. Kuratifnya, hari ini yang sudah dirawat, kita mesti membereskan rumah sakitnya, karena kemarin hasil 35 kabupaten kota kita bicara ke 35 kabupaten kota dengan para bupati wali kota, mereka meminta adanya percepatan suplai alat pelindung diri. Hari ini yang dibutuhkan itu baju yang mengcover seluruh tubuhnya, kalau kita bilang seperti baju astronot itu. Yang kedua adalah sarung tangan. Lalu kita di masyarakat juga mendorong agar persediaan sanitizer ini lengkap. Pengalaman Korea, maskernya itu dari 10 juta per hari, itu mesti digenjot, diperintah oleh negara menjadi 14 juta. Dari 10 juta ke 14 juta per hari. Maka supply ini tidak menjadi persoalan. Ini kuratif yang disampaikan. Nah, promotifnya ingin saya sampaikan, ini penting. Karena virus ini bisa dilawan dengan kekuatan tubuh kita yang bagus, maka satu, tetap berolahraga, tapi sendiri saja, jangan bertemu banyak orang. Kalau bertemu dikasih jarak selama ya paling tidak 2 meter, begitu lebih aman. Lalu berjemur ya, ini saran saya, karena itu akan meningkatkan panas tubuh. Yang ketiga, karena kita harus memperkuat diri, maka harus minum vitamin. Kalau vitaminnya dibeli mahal dan sebagainya, sudahlah makan buah-buahan, pisang, jambu, ya, jeruk, banyak sekali antioksidan yang bisa kita makan, termasuk temulawak, kunyit atau jahe sereh, itu yang bisa disampaikan. Agar apa? Agar kita punya daya tubuh untuk melawan si virus, karena belum ada obatnya, dan itu kan bisa ditemukan di lingkungan kiri kanan kita ya. Ini cara yang kemudian kita bisa sampaikan kepada masyarakat agar mereka badannya sehat gitu. Oke, Pak Ganjar, ini ada harapan agar warga yang pernah berinteraksi dengan 9 orang yang positif corona ini agar melaporkan diri, begitu ya. Tapi apakah data yang 9 ini juga dibuka melalui web itu sehingga mereka tahu nih siapa saja yang terkena, oh saya sudah pernah berinteraksi. Tapi nanti dijawab ya Pak Ganjar ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.
Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Kami kembali bergabung bersama Pak Ganjar. Pak Ganjar, jadi apakah data dari 9 orang yang sudah positif corona ini akan dibuka di web tersebut? Karena kan ketika masyarakat diminta kesadarannya, mereka harus tahu siapa saja yang sudah berinteraksi dengan COVID-19 ini, Pak. Ya, tentu saja ada etika yang harus kita pegang. Untuk nama tidak akan kita berikan, ya. Untuk nama tidak akan kita berikan, tapi titik-titiknya akan kita berikan. Kita sedang mempertimbangkan masukan-masukan dari masyarakat, mana yang harus kita sampaikan. Umpama titik-titik ini pernah dikunjungi, kita lagi minta. Jangan sampai informasinya ini bagus, tapi masyarakat nanti menerimanya berbeda. Kita kan butuh sosialisasi ya, sehingga kalau masyarakat sudah transparan, mereka sudah mau menerima dengan juga terbuka, maka sebenarnya kita bisa share minimal pada radius-radius, kalau kita sebut radius-radius pergerakannya itu dia ada di mana, sehingga di titik-titik itu bisa diberikan. Itu. Baik, Pak Ganjar berbicara mengenai layanan prasarana dan juga sarana kesehatan di Jawa Tengah. Apakah pemerintah sudah memiliki skenario, Pak, kalau jumlah ini bisa melonjak di luar prediksi pemerintah? Ini pertanyaan yang sangat bagus, karena kami setiap hari melakukan evaluasi. Tadi pagi sudah kita siapkan betul senario itu. Kami menghitung kalau percepatan orang dengan pengawasan khusus saja, orang ya, ini orang pengawasan khusus, maka tiap hari itu ada kurang lebih 17 tiap hari. Maka kalau mereka dirawat sampai dengan yang kuratifnya di rumah sakit sih masih kecil. Tapi saya menghitung kurang lebih kita punya sekitar 303 kurang lebih kalau tidak salah ruang isolasi. Maka kalau kemudian tidak kita lakukan preventif kepada masyarakat, maka ini kipernya harus siap. Sekali lagi, kalau kita tidak lakukan upaya preventif kepada masyarakat, maka kipernya harus siap. Kipernya itu siapa? Rumah sakit. Tapi pertanyaannya, apakah rumah sakit akan siap? Saya sudah pastikan tidak akan siap. Maka antara preventif kuratifnya ini harus bekerja bareng. Ke masyarakat makin mengerti, masyarakat makin bisa mengisolasi diri, mereka membuat jarak, membuat tubuhnya sehat. Nah, ini kita tekan agar dia kemudian tidak pasrah begitu saja, sehingga nanti kalau sakit akan berbondong-bondong ke rumah sakit. Saya sih memastikan kalau kita diam, masyarakat diam, tidak kita lakukan upaya-upaya prevensi, maka yang terjadi adalah mereka akan berobat. Kalau berobat rumah sakit nggak cukup. Maka hari ini saja dengan kurang lebih kita memiliki 56 rumah sakit yang kita siagakan, itu peralatan yang tadi saya sampaikan di awal, ADP, alat APD, alat pelindung diri ya, itu ada, sangat terbatas. Maka kita mesti membuat kebijakan, saya komunikasi dengan pabrikan, saya komunikasi dengan pusat, agar ini segera ditambah, termasuk VTM. Jadi alat untuk mentransport virusnya itu mesti cepat. Termasuk hari ini labnya jangan lama-lama. Maka ini beberapa daerah sudah siap sebenarnya, baik di rumah sakit, perguruan tinggi. Maka melalui TV One ini barangkali bisa menjadikan informasi di publik. Kebijakannya mungkin bisa dibuka. Minimal Jawa Tengah saya hitung butuh 6 lab. 6 lab ini untuk mengcover 6 ekskarisidenan. Harapan saya kalau itu nanti kita akan siapkan dengan baik, kita akan mintakan izin pada Kementerian Kesehatan agar ini betul-betul nanti bisa diberikan. Maka ini cepat. Korea itu dengan satu alat tesnya, itu ada yang bisa selesai paling cepat 3 jam, yang agak lama 6 jam. Maka tidak sampai berhari-hari. Artinya masyarakat kita edukasi dengan asumsi bahwa semua mudah tertular, sehingga cepat ngaku. Kalau cepat ngaku, harapannya kita juga cepat merespon titiknya ada di mana persebarannya, segera kita bisa lakukan isolasi. Ini memang berkejar-kejaran dengan waktu, maka kami libatkan perguruan tinggi, kami libatkan industri kesehatan, kami libatkan masyarakat, tokoh agama, untuk semua keroyokan untuk menyelesaikan persoalan ini
dengan edukasi yang baik. Ya, Pak Ganjar, ini kan masyarakat diminta aktif untuk melaporkan diri mereka. Kalau mereka ingin melakukan pemeriksaan tersebut, Pak, apakah ada beberapa pertanyaan juga yang dari masyarakat Jawa Tengah bertanya, apakah mereka harus punya BPJS atau bisa langsung datang saja, Pak, ke rumah sakit yang sudah ditunjuk? Iya, ini saya mesti sampaikan kepada para pemirsa ya TV One begini. Kita siapkan, tapi jangan panik ya, jangan panik. Kita siapkan pemeriksaan gratis dari 7 rumah sakit provinsi yang disediakan. Insya Allah ini akan didukung beberapa rumah sakit swasta. Kemarin dari Muhammadiyah sudah menyiapkan di Jawa Tengah. Kami siap Pak, gratis. Dari rumah sakit kabupaten kota lagi kita dorong. Cuma tidak untuk memeriksa apakah saya terpapar atau tidak. Kira-kira protokol yang disiapkan, ini kita serahkan sama dinas ya, kira-kira gini. Nanti kalau kamu demam, kamu pilek, kamu batuk, periksa dulu. Nanti akan ditanya di sana, mengisi kuesioner. Kuesionernya sederhana saja, pernah berhubungan enggak? Pernah pergi ke luar negeri enggak? Kira-kira begitu. Kalau itu enggak, kemungkinan dia sakit flu biasa, kemungkinan ini ya. Sehingga nanti kita geser ke poli umum agar mereka bisa mendapatkan resep-resep. Tapi kalau dia ya ternyata nanti di situ jujur aja Pak, saya sudah dari luar negeri, saya kemarin bertemu si A si B, saya curiga dengan ini, langsung itu kita masukkan ODP dan itu gratis sampai tingkat itu. Baik, Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah saat ini juga sudah bergabung bersama kita bersama, yakni Gubernur Jawa Timur, Ibu Hovifah Indar Parawansa. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Hovifah. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bu Hovifah, kami ingin tahu Bu, data terbaru pasien yang terjangkit Corona Bu di Jawa Timur. Ibu mungkin bisa menjelaskan lebih spesifik lagi data di sana. Ya, sampai dengan hari ini ada 29 ODP, ada 11 PDP, dan ada 8 yang sudah terkonfirmasi positif, dan ada 1 yang meninggal. Ya, Bu Khofifah, dari data-data tersebut lantas apa langkah selanjutnya Bu untuk mengatasi penyebaran virus corona? Apakah dari 8 dan dari 8 kasus itu sudah terlihat Bu klaster-klasternya ataupun pemetaan wilayahnya Bu? Ya, karena yang 6 itu mereka dari layanan rumah sakit yang ada di Surabaya, 2 ada di layanan rumah sakit yang ada di Malang. Kami sudah secara intensif rapat koordinasi apakah dengan jajaran dirut rumah sakit atau dengan gugus tugas yang sudah kami bentuk sejak Sabtu yang lalu. Kami sudah melakukan tracing dan dengan dibantu tim dari FKM kami mencoba mengkomunikasikan, karena tentu ada yang masih keberatan kalau diisolasi secara mandiri. Kami menyampaikan bahwa isolasi itu bukan alienasi, yang diisolasi bukanlah diasingkan. Oleh karena itu proses edukasi ini harus berseiring dengan tim TRC, tim reaksi cepat dari Dinas Pendidikan, dan saya minta berseiring dengan tim reaksi cepat dari Dinas Sosial yang biasanya mereka relatif memiliki kemampuan seperti konselor. Bu Hovifah, pola apa yang diterapkan pemerintah agar virus corona ini tidak menyebar secara masif Bu di wilayah Anda? Iya, pertama bahwa kami sebetulnya bersama Forkopimda Plus 2 minggu yang lalu kita misalnya bersama-sama seluruh Jawa Timur, ada Pemprov, ada Pemko, ada Pemkab, kita melakukan edukasi di saat Car Free Day, bagaimana mereka melakukan pola hidup bersih dan sehat, kemudian bagaimana cara cuci tangan, dan kemudian kita membuat agak banyak SOP untuk perusahaan, SOP untuk pasar tradisional, SOP untuk ASN kami sendiri, kemudian SOP untuk rumah sakit, termasuk yang tadi disampaikan Pak Ganjar, misalnya bagaimana pemenuhan kebutuhan APD, masker, dan seterusnya. Kami pun juga sudah mengecek
ada 5 perusahaan di Jawa Timur yang memang memproduksi masker dan APD. Kita tahu bahwa teman-teman dari provinsi lain juga membutuhkan, maka saya hanya minta kuota dari seluruh produksi per hari mereka, kita minta kuota sehingga rumah sakit yang memberikan layanan, kemudian hand sanitizer sekarang ini agak susah dicari di pasar, jadi kami bisa mendapatkan kuota dari pabrik yang memproduksi kebutuhan-kebutuhan yang hari ini memang sangat intensif kita penuhi, karena misalnya untuk disinfektan terus di sangat banyak lini tempat-tempat transportasi publik misalnya, itu tidak hanya ruang tunggunya tapi juga busnya dan rumah-rumah ibadah banyak sekali yang kita melakukan penyemprotan disinfektan. Nah, posisi-posisi seperti ini harus berseiring dengan misalnya perlindungan kepada saudara-saudara kita driver ojek misalnya, karena kita ingin mereka juga mendapatkan perlindungan, tidak hanya sekedar masker, tapi juga kita ingin mengkoordinasikan mereka supaya berkenan kalau misalnya kita akan memberikan penyemprotan. Jadi kami sudah koordinasi dengan tim medik, karena biasanya sehari bisa berapa orang yang membonceng. Kalau yang dibonceng pertama batuk, dibonceng kedua dan seterusnya, kita ingin memberikan perlindungan semaksimal yang bisa kita lakukan. Nah, hari ini supaya penyebarannya itu bisa kita eliminasi secara maksimal, malam hari ini kita akan luncurkan. Jadi kita punya aplikasi self-check Jatim COVID-19. Jadi kita ingin masyarakat itu bisa di mana saja, bahkan bukan hanya masyarakat Jawa Timur yang bisa membuka laman ini. Jadi ada 10 kuesioner yang mereka bisa mengidentifikasi, bahkan secara private mereka bisa melakukan cek, dan jikalau ingin melanjutkan komunikasi, kita sudah tersambung dengan tim Penere. Tim Penere adalah tim yang ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo dan Rumah Sakit Saiful Anwar untuk tim dokter penyakit infeksi emerging and re-emerging. Sehingga diharapkan ini akan bisa mengeliminir kemungkinan pergerakan masyarakat untuk bisa mencari tahu. Nah, ini menarik ya Bu ya, aplikasi ini nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, tapi nanti usai jeda berikut. Dan Pak Ganjar, terima kasih sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang ini. Selamat sore Pak Ganjar. Baik. Ya, selamat sore, terima kasih, sehat selalu. Ya, baik, terima kasih Pak Ganjar. Dan pemirsa, Kabar Petang masih akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini, sesaat lagi. Kita langsung kembali berbincang dengan Ibu Kofifa. Ibu Kofifa, jika jumlah pasien COVID-19 di Jawa Timur terus bertambah, jumlahnya meledak begitu ya, apakah dari Jawa Timur sendiri sudah siap dengan fasilitas kesehatan dan segala macamnya, Bu? Pertama, memang tentu kami berharap bahwa langkah-langkah pencegahan ini efektif. Kedua, saya ingin sampaikan, bahasa saya adalah kita siapkan tenda sebelum hujan. Kan kalau payung kecil. Jadi kita siapkan tenda sebelum hujan dalam artian kebetulan kami punya gedung baru di Rumah Sakit Jiwa Menur, langsung kita set up untuk menjadi ruang isolasi. Dari gedung baru yang ada di Rumah Sakit Jiwa Menur ada 3 blok, kita bisa dapat tambahan 112 bed. Kemudian di Rumah Sakit Dr. Sutomo bisa di-extend tambahan baru, ada 20 seat lagi, 20 bed lagi, ada 132. Dan ini akan menjadi bagian dari kesiapsiagaan kita. Ada ruang untuk observasi, ada ruang untuk isolasi, dan tim Penere, tim untuk penyakit infeksi emerging and re-emerging, ini insya Allah tim yang sudah sangat profesional, sangat teruji, yang dikomandani oleh Dr. Sudarsono dari Rumah Sakit Dr. Sutomo. Total ada 44 rumah sakit yang siap memberikan layanan, 41 adalah rumah sakit rujukan pertama, dan 3 adalah rumah sakit rujukan utama. Itu. Bu Viva, ada informasi Bu, di Rumah Sakit Universitas Airlangga Bu, mampu menangani 100 masyarakat per hari. Bagaimana upaya pemerintah untuk menangani keterbatasan layanan periksa corona Bu di rumah sakit di Surabaya? Nah, iya betul. Jadi memang primersnya ini terbatas. Jadi kalau misalnya ingin tes COVID-19, ada spesimen yang harus dicek di lab,
ini pemerintah sebenarnya sudah menambah 2 lagi di Surabaya untuk BPTKL, kemudian 1 lagi Litbangkes yang ada di Surabaya. Jadi ada 3 yang oleh pemerintah sudah disiapkan untuk warga Jawa Timur. Tetapi kami ingin menyampaikan bahwa apa yang saya temukan dari berbagai komunikasi, telepon, WA dan seterusnya, ada yang memang kekhawatiran itu menurut saya harus dibangun oleh proses edukasi yang proporsional. Jadi kalau misalnya tanda-tanda batuk, kemudian flu, saya rasa bisa mengakses layanan vaskes terdekat. Jadi tidak harus kemudian minta dites apakah terpapar apa tidak misalnya. Maka dari 40.700.000 warga Jawa Timur, insya Allah malam ini kita akan luncurkan aplikasi self-check Jatim COVID-19. Dengan self-check itu kita bisa borderless, artinya tidak hanya masyarakat Jawa Timur. Ini akan bisa memberikan layanan bagi mereka yang misalnya kemarin habis bertemu dengan siapa, kontak siapa, perjalanan siapa, kemudian sekarang merasakan apa dan seterusnya. Sehingga di situ kemudian kalau ada konsultasi berikutnya mereka bisa dirujuk pada tim penere baik yang ada di Saiful Anwar Malang maupun ada di Sutomo Surabaya. Jadi kemarin kami sudah uji coba internal dan insya Allah malam ini kita akan luncurkan supaya masyarakat bisa melakukan konfirmasi sendiri. Jadi apa yang sebetulnya mereka rasakan dan mereka ingin tahu dari kuesioner yang ada di aplikasi itu mereka bisa menjawab. Dan kalau mereka ingin konsultasi, mereka juga bisa lanjutkan konsultasi ke tim ahli. Ya, baik. Terima kasih Ibu Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur atas waktu Anda bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore Bu Khofifah. Terima kasih. Iya. Dan pemirsa, usai jeda berikut Kabar Petang masih akan kembali dengan informasi penting lainnya sesaat lagi.